Halo teman-teman semuanya yang mengalami gangguan cemas ataupun gangguan cemas plus masalah pencernaan atau gangguan lambung. Teman-teman di sini saya mau bahas untuk mengingatkan teman-teman saja dari sekian ratusan video yang saya buat dan mungkin ada banyak di antara teman-teman yang sudah pulih atau baikan atau juga mungkin masih dalam proses. Nah, video ini saya buat supaya teman-teman untuk lebih menjadi pengingat gitu ya, pengingat untuk teman-teman bisa lebih sadar gitu, supaya teman-teman tidak terus terhanyut dengan pikiran teman-teman ya. Nah, teman-teman saya mau buka apa yang mau saya bahas hari ini dengan apa yang dikatakan oleh Epictetus ya. Epictetus itu mengatakan seperti ini. Saya baca aja ya teman-teman. Bukan hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tapi persepsi kita akan peristiwa tersebut. Nah, oke. Yang menjadi masalah adalah persepsi kita akan peristiwa tersebut, teman-teman. Ini menjadi hal yang sangat penting kalau kamu mau bebas dari masalah gangguan kecemasanmu ataupun masalah lambung kamu. Ya, ataupun masalah-masalah kecemasan yang lain lah. Karena yang menjadi masalah adalah persepsi kita sebenarnya, bukan kejadiannya. Oke. Persepsi kita akan peristiwa tersebut yang menjadi masalah. Jadi pada dasarnya teman-teman, peristiwa itu netral. Sekali lagi, pada dasarnya peristiwa itu netral. Apapun peristiwa yang kita alami itu sebenarnya adalah pada dasarnya itu netral. Menjadi bermasalah ketika kita mulai berikan persepsi di sana. Oke, jadi kalau misalnya kita kecil diomongin misalnya sama orang, sama teman, sama tetangga, wah kamu tuh payah. Kalau kemudian kita tidak menanggapinya atau kemudian kita hanya sekedar ya sambil lalu aja karena kita persepsinya bahwa orang itu ngaco dengan kalimat dia, itu nggak akan menjadi masalah. Tapi kalau kemudian kita kemudian persepsinya bahwa iya ya dia benar ya, maka apa yang dikatakan itu menjadi akhirnya menjadi bisa menjadi belief kita, bisa menjadi masalah bagi kita karena kita akhirnya menjadi percaya dengan apa yang dia katakan. Padahal sebenarnya kata-kata dia bahwa kamu itu payah ya sebenarnya hanya kata-kata saja. Sebenarnya hanya kata-kata saja, hanya peristiwa yang tidak untuk membuat kamu jadi down sebenarnya. Ya udah, tergantung pilihanmu, tergantung persepsi kamu sebenarnya. Itu netral sebenarnya. Kalau persepsi kamu bagus, ya kamu akan terimanya bagus. Kalau persepsi kamu jelek, kamu akan terimanya jelek juga. Nah, itu ya. Jadi peristiwa itu netral, teman-teman. Sama sekarang kalau kamu mengalami masalah gangguan kecemasan. Masalah gangguan kecemasan itu juga sebenarnya adalah yang terjadi adalah apa? Karena kamu masih persepsinya masih belum berubah. Iya kan? Kamu sudah tonton YouTube saya, ya. Kamu sudah mungkin sudah ikut apapun lah kamu ya dan nonton YouTube-YouTube yang lain lah. Nah, kamu sudah ke dokter, ya, sudah dikatakan bahwa, "Oh, nggak apa-apa, ini aman, cuma lambung." Cuma lambung, teman-teman. Nah, yang menjadi masalah adalah karena persepsi kita atas hal yang terjadi, karena rasa tidak nyaman itu sangat luar biasa tidak nyaman, maka itu kemudian membuat jadinya kita jadi punya persepsi, teman-teman, yang aneh-aneh. Nah, bagaimana sekarang teman-teman kalau kita tidak menyikapi atau tidak lagi mempersepsikan bahwa sensasi yang terjadi adalah sensasi horor. Oke. Kalau teman-teman mempersepsikan bahwa sensasinya sensasi horor, maka teman-teman sudah memberikan makna horor ke teman-teman sendiri. Sebenarnya itu membuat teman-teman jadi semakin cemas. Sebaiknya dihilangkan teman-teman kalimat horor, ya. Saya sendiri saya itu hanya bilangnya sensasi nano-nano, ya. Jadi kalau kita sering mengatakan horor 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 gitu kan, kebayang sih nggak teman-teman kalau kamu punya persepsi horor? Ngeri nggak sih teman-teman? Nah, cemas kan teman-teman? Oke. Nah, itu yang menjadi masalah ketika ada sensasi datang, kamu akan semakin, wah sensasi horor datang, oh kamu akan semakin merasakan nggak nyaman karena persepsi kamu atas peristiwa, atas sensasi terjadi itu membuat kamu jadi semakin merasa nggak nyaman, jadi merasa horor sesuai dengan persepsi kamu. Jadi kembali lagi, peristiwa itu dipengaruhi oleh persepsi.
Maka saya ajak teman-teman untuk mari belajar untuk tidak mempersepsikan yang aneh-aneh, belajar untuk jangan persepsi yang aneh-aneh lah, kayak gitu. Itu akan membantu kamu untuk lebih ringan teman-teman, karena apa? Karena persepsi kamu itu sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tentu ini perlu latihan. Dan makanya itu, maka saya juga ada buku Bye-Bye Cemas. Buku Bye-Bye Cemas untuk membantu kamu bisa mengatasi gangguan kecemasan yang masih ada yang kamu rasakan. Nah, ini adalah apa kata Bu Delia tentang buku Bye-Bye Cemas. Kamu bisa simak kata-kata beliau tentang buku Bye-Bye Cemas di sini. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Delia. Saya sudah diagnosa mengalami GERD, anxiety, dan psikosomatis itu sejak tahun 2020. Itu tepat pada saat saya mengandung anak ketiga sampai melahirkan. Seperti yang sudah kita ketahui buat semua yang sudah didiagnosa GERD, anxiety, psikosomatis tuh pasti sudah tahu kebiasaan-kebiasaan yang sudah lazim kita lakukan. Dari yang hanya beraktivitas di atas tempat tidur, tidak berani melangkah ke tempat lain ke ruangan lain selain di tempat tidur. Kemudian sensasi yang setiap hari rasanya tuh berbeda-beda dan mungkin intensitasnya juga semakin hari semakin sering. Membuat kita panik, uncontrol, kemudian logika kayak hilang entah kemana. Kemudian ujung-ujungnya yang kita lakukan adalah dokter shopping. Sakit kepala, pengen ke dokter apa, kemudian tidak enak di dada kiri, mungkin kita akan pengennya ke spesialis jantung. Memang itu tahapan yang harus kita lalui bagi penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis karena memang kita perlu screening kan memang untuk mengetahui lebih dalam apa sih yang sedang kita alami. Alhamdulillahnya saya sudah pernah endoskopi ke spesialis KGH waktu itu di Bali dan akhirnya saya lanjut karena tinggal di Jakarta, saya lanjut ke dokter KGH yang ada di Jakarta. Dan di situ saya juga lebih memahami lagi bahwa GERD, anxiety, psikosomatis ini pusatnya adalah di pikiran. Jadi bukan di organ tubuh kita dalam ataupun luar yang bermasalah. Karena alhamdulillah hasil endoskopi saya juga normal dan bagus gitu. Dan akhirnya saya juga ke psikiatri karena itu tadi pengen lebih tahu dan lebih jelas lagi apa yang sedang saya alami. Pelan-pelan yang tadinya aktivitas hanya di tempat tidur, saya berani untuk pelan-pelan beraktivitas seperti normal pada umumnya. Cuman memang pada saat anxiety itu muncul, sensasinya datang, terutama yang psikosomatis ya. Jadi dari pikiran itu kan akan mempengaruhi reaksi di organ tubuh kita gitu kan. Itu kan kelihatannya nyata. Dan itu membuat kita tuh panik luar biasa. Nah, dengan mengkonsumsi obat dari psikiatri memang agak bisa meminimalkan. Cuman pada saat kita sudah turun dosis dan lepas obat, itu memang perlu ekstra untuk kita bisa memahami, menanggulangi, membuat kita tuh tetap on the track, logika kita tetap jalan, itu gimana caranya. Nah, sebenarnya saya sudah tahu tentang bye-bye cemas ini semenjak saya sedang di fase terberat yaitu tahun 2020. Namun saya baru mulai memberanikan diri masuk ke BBC, bye-bye cemas yang diampu oleh coach Pak Jimmy dan diawali dengan membeli bukunya. Dari buku itu kita baca, oh ternyata seperti ini ya. Oh seperti ini ya. Kita jadi oh iya apa yang kita alami itu memang benar gitu. Memang seperti itu. Oh iya, jadi ada jawaban yang kita dapat dari sekian lama
itu pertanyaan ada di dalam diri kita gitu. Kan selalu kan kenapa sih badanku ini kenapa sih gitu. Tapi dengan membaca buku Bye-Bye Cemas jadi tahu, oh seperti ini ya. Ditambah lagi dengan Pak Jimmy membuka kesempatan saya untuk bisa masuk ke grup. Saya masuk ke grup BBC 5, itu ketemu dengan teman-teman di satu komunitas yang kita sama-sama mengalami hal yang sama. Dan kita jadi nggak merasa sendiri. Dan jangan khawatir, di grup itu pun kita punya role. Jadi kita tidak bisa juga sembarangan terus-terusan ngeluh tentang sensasi atau apa gitu. Tetap diarahkan oleh Pak Jimmy dan juga rekan-rekan lain yang lebih senior. Jadi kita juga lebih berani untuk menjalani hari-hari itu dengan lebih baik, lebih percaya diri. Banyak sekali cara-cara, metode, atau teknik-teknik yang diperkenalkan oleh Pak Jimmy kepada kita. Dan kita tinggal milih mana metode yang pas untuk kita, yang kita bisa gunakan misalnya, atau kita bisa menggunakan teknik dan teknik-teknik lainnya yang menurut kita tuh pas untuk kita. Jadi BBC itu Bye-Bye Cemas ini benar-benar seperti membuka pintu yang ngasih cahaya terang gitu untuk saya, bahwa setelah saya buka pintu itu saya dapat cahaya bahwa memang ini hanya permainan pikiran saja gitu, permainan pikiran saja, membawa pikiran saya lebih terbuka bahwa ini hanya permainan pikiran saja. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya aman. Nah, itu yang ditekankan oleh BBC. Apapun sensasi yang kita alami, apapun sensasi yang terjadi di setiap harinya, kita bisa mengendalikan dengan berbagai teknik yang diajarkan oleh Coach Jimmy ke kita gitu. Dan dengan sharing di grup itu juga kita jadi bisa men-share pengalaman kita yang enak maupun yang nggak enak, dan itu nanti akan ditanggapi oleh teman-teman lainnya yang mungkin mengalami hal yang sama seperti kita. Jadi luar biasa sekali saya bisa masuk di Bye-Bye Cemas Prakarsa yang diampu, yang dibimbing oleh Coach Jimmy. Itu luar biasa banget, yang saya rasakan tuh perubahannya luar biasa. Saya sudah bisa beraktivitas normal lagi, normal yang sangat normal seperti dulu. Jadi luar biasa sekali progres dan kemajuan saya setelah masuk BBC. Nah, itulah teman-teman tentang buku Bye-Bye Cemas dari Bu Delia. Semoga kamu juga bisa mendapatkan manfaat yang positif juga dari buku Bye-Bye Cemas. Kalau kamu belum memiliki buku Bye-Bye Cemas, segera memiliki buku Bye-Bye Cemas. Dan akan lebih baik lagi jika kamu juga memiliki buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety. Dua buku itu akan sangat bermanfaat bagi kamu. Dan setelah membaca kedua buku itu, buku Bye-Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety, kamu akan semakin paham apa yang dimaksud dengan Epictetus tadi, yaitu bukan hal atau peristiwa tertentu yang merasakan kita, tetapi persepsi kita akan peristiwa tersebut. Kamu akan lebih paham setelah baca bukunya. Ya, silakan kamu order bukunya di sini. Ya, silakan kamu order buku di sini atau klik link di bagian deskripsi. Teman-teman semuanya, saya juga mau ingatkan juga berkaitan dengan apa yang kita bahas di awal adalah mari teman-teman silakan kamu analisa, silakan kamu merenung introspeksi diri pada diri sendiri, apakah yang selama ini sering kamu persepsikan. Oke, bagaimana persepsi-persepsi kamu atas hal yang terjadi? Apakah itu penting bagi kamu? Apakah itu bermanfaat bagi kamu untuk kamu terus lanjutkan? Jika tidak bermanfaat, kenapa kamu masih terus-teruskan? Jika kamu sudah tahu tidak bermanfaat, kenapa masih kamu terus-teruskan? Mari kita belajar untuk kita tidak lagi meneruskan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, mulailah belajar untuk paham bahwa peristiwa pada dasarnya netral, tergantung bagaimana persepsi kita atas apa yang terjadi, tergantung persepsi kita atas peristiwa itu. Oke, demikian teman-teman, semoga ini membantu kamu untuk jauh lebih baik. Salam bye-bye cemas.